Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan kuliah kita dasar-dasar matematika 2 dengan pokok bahasan komposisi fungsi ya. Mari kita perhatikan grafik fungsi berikut ya. Saya punya fungsi f itu membawa anggota himpunan A ke himpunan B dan fungsi G membawa B ke C. Kita lihat. 0 dipetakan ke 5, 1 dipetakan oleh F ke 5, 2 dipetakan ke 8 oleh F, dan 3 dipetakan ke 6. G memetakan 5 ke 11, G memetakan 6 ke 11, kemudian G memetakan 7 ke 10, kemudian G memetakan 8 ke 13. Kita perhatikan. Kalau kemudian kita buat fungsi G, komposisi fungsi G dengan F, jadi F dulu yang bekerja, maka 0 dibawa oleh F ke 5, lalu dibawa oleh G ke 11. Jadi G0F ini membawa 0 ke 11. F membawa 1 ke 5, lalu G membawa 5 ke 11. Maka 1 dibawa ke 15 oleh G0F ini. Kemudian 2 dibawa oleh F ke 8, 8 dibawa oleh G ke 11. Jadi 2 dibawa ke 13 ya. Kemudian 3 dibawa ke 6, 6 dibawa ke 11, jadi 3 dibawa ke 11. Kalau kita perhatikan, G0F ini kita sebut sebagai komposisi fungsi F dengan G. Jadi kalau komposisi F dengan G, berarti yang bekerja duluan adalah F-nya. Kalau kita perhatikan, domain dari komposisi F dengan G adalah sama dengan domainnya F. Jadi, domainnya G0F itu adalah A, sama dengan domainnya F. Sedangkan kodomainnya F, oke, kodomainnya F, yaitu 5, 6, 7, dan 8, itu merupakan himpunan bagian dari domainnya G. Oke. Untuk setiap X elemen df, G0F itu sama dengan GF. Jadi, F dulu yang bekerja, baru G. Kita perhatikan misalkan. Saya punya contoh, misalkan F itu adalah fungsi A dibawa ke 1, B dibawa ke 2, C dibawa ke 3. G-nya itu 1 dibawa ke P, 2 dibawa ke Q, 4 dibawa ke Q. Dan H, P dibawa ke 5, Q dibawa ke 6, R dibawa ke 6. Ini tiga-tiganya fungsi. F, Q, H itu fungsi. Nah, fungsi karena setiap anggota domain punya satu teman di domain. Ya. Nah, apakah G0F terdefinisi? Kita lihat. Kalau G0F berarti yang bekerja duluan adalah F. Berarti domain G0F itu sama dengan domainnya F. Domainnya F ini. Dan domain dari G ini adalah berhubungan dengan kodomain dari F. Kita perhatikan, kalau kodomain dari F diiris dengan domainnya G itu tidak kosong, maka G0F itu ada. Tetapi, dan yang kedua, jika kodomainnya F masuk ke dalam domainnya G, artinya kodomain dari F himpunan bagian dari domainnya G, maka G0F ini adalah terdefinisi. Kita lihat sekarang. Siapa kodomain F? 1, 2, dan 3.
Kemudian, siapa domain dari G? Yaitu 1, 2, dan 4. Berarti kodomin dari F, kalau saya iriskan dengan domainnya G, yaitu 1, 2, dan 4, maka menghasilkan himpunan 1, 2. Artinya, G0F ini terdefinisi. Hasilnya apa? Bekerjanya mulai dari F dulu. A1, 1P berarti A dibawa ke P oleh G0F. B2, lalu 2-nya dibawa ke Q, berarti B ke Q. Lalu C3, di sini tidak ada domainnya 3, bukan domainnya G. Maka 3 ini tidak, C ini tidak dibawa kemana-mana. Jadi G0F isinya apa? A, P, dan B. Sekarang G0H. G0H terdefinisi, kita cek. Kalau G0H terdefinisi, maka kodomin dari H harus masuk di domainnya G, atau kodomin dari H diiriskan dengan domainnya G, dia tidak kosong. Kita lihat siapa kodomin dari H, yaitu 5, 6, 5, dan 6. Siapa domain dari G? 1, 2, dan 4. Ternyata tidak beririsan. Berarti G0H ini tidak terdefinisi. Ya. Nah, bagaimana dengan H0 G0F? Kita lihat sekarang. Berarti kita harus cek siapa kodominnya G0F. Kodominnya G0F. Jadi kalau kita lihat kodominnya dari G0F adalah G0F, berarti dia domainnya, berarti kita harus cari G0F-nya itu siapa, fungsinya gimana. Ingat G0F F duluan ya, berarti A1P, berarti AP, dan BQ. Berarti kodominnya G0F adalah P dan Q. A1P, A11P berarti A, P, berarti P anggota kodomin, B2, 2Q, berarti Q adalah anggota kodomin dari G0F. Padahal hanya itu punya. Jadi PQ adalah anggota kodomin. Sedangkan domainnya H adalah P, Q, dan R. Berarti kodomin dari G0F ini termuat dalam domainnya H. Sehingga H0 G0F ini terdefinisi. Nah, ini juga nanti sama saja ya. Oke. Kita lihat sekarang ya. Kalau kita tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, domain F-nya ABC. Kodomin F 1, 2, 3. Domain G 1, 2, 4. Kodomin G PQ. Domainnya H PQR. Kodomin H adalah 5,6. Kita lihat. Karena KF diiris dengan DG tidak kosong, KF diiris dengan DG tidak kosong, berarti G 0F terdefinisi. Siapa G0F-nya? Kita lihat tadi kan, A1, 1P, berarti AP, kemudian satunya BQ. Yang kedua, KH dan irisan DG ini himpunan kosong, berarti G0H pasti tidak terdefinisi. Ya. Sama sampai ke bawah seperti penjelasan saya tadi. Ya. Yang menarik adalah ini. H0 G0F itu hasilnya adalah A5B6. Kalau kita komposisikan H0G dulu, baru dikomposisikan dengan F, maka hasilnya juga A5B6. Berarti apa artinya? Artinya komposisi fungsi bersifat asosiatif. Oke? Komposisi fungsi bersifat asosiatif.
Yaitu jika F fungsi dari A ke B, G fungsi B ke C, dan H fungsi T ke D merupakan fungsi, maka H0GF sama dengan H0 dikurung 0F sama dengan H0 dikurung G0F. Dia asosiatif. Kita buktikan. Kalau ini sama, berarti domainnya harus sama. F-nya bekerja duluan, berarti A ke B, kemudian B ke C. Jadi H0G ini dari A ke C. Lalu hanya, jadi kita perhatikan ya. Ulang ya. Kita lihat, kita harus cari dulu bahwa H0G, 0F dan H0G0F ini dia mempunyai domain dan kodomain yang sama. Kalau H0GF berarti dia bekerja di F dulu. F. Berarti F itu apa? Dari A ke B. Kalau H0G berarti G duluan. Berarti B ke C, C ke D. Berarti H0G ini dari B ke D. Sedangkan F-nya dari A ke B. A ke B, B ke D, jadi A ke B. A ke D ya, A ke D ini D nih, bukan B ini D. D. Ini D ya, jangan salah ya, ini D. Kemudian H0G0F. F G0F berarti apa? F bekerja dulu dari A ke B. Kemudian dikomposisikan dengan G, berarti jadi A ke B, B ke C. Di sini jadi ini jadi A ke B, B ke C, jadi AC, A ke C. Hanya dari C ke D. Berarti tadi dari A ke C, kemudian C ke D, jadi hanya ininya adalah juga dari A ke D. Oke, ini bukan B tapi D. Nah, ternyata H0G ini 0F lalu H0, kemudian G0F ini dia fungsi dari A ke D, D ya, bukan B ya. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat bahwa apakah dia membawa fungsi ini, fungsi yang kiri ini, dan fungsi yang kanan ini membawa satu titik di A ke tempat yang sama. Kita cek sekarang. H0G0Fx. Berdasarkan definisi komposisi, maka dia sama dengan H0G, H0G kurung buka Fx. Berdasarkan definisi komposisi H0G, maka dia sama dengan H, kemudian GFx. GFx ini berdasarkan definisi komposisi sama dengan G0F. Nah, ini sama dengan H0G0F. Jadi berdasarkan 1 dan 2, diperoleh H0G ini dikerjakan duluan 0F sama dengan H0, kemudian kurung buka G0F. Teorema. Misalkan F dari A ke B dan G dari B ke C merupakan fungsi ya. Yang pertama, jika F dan G injektif, maka G0F injektif. Yang ini yang nomor 2 ya. Jika F dan G subjektif, maka G0F subjektif. Buktinya, kalau buktikan dia injektif, maka ada 2 cara. Yang pertama, ambil anggota A, ambil anggota A, ya, yang tidak sama, maka G0F-nya juga, G0Fx dan G0Fy-nya juga tidak sama. Atau ambil G0Fx sama dengan G0Fy, lalu buktikan bahwa XY-nya sama. Saya pakai yang pertama ya. Diambil sebarang X, Y elemen A dengan X tidak sama dengan Y. Jadi sebelah kirinya tidak sama. Kalau injektif, kanannya juga tidak sama. Karena F injektif, maka Fx pasti tidak sama dengan Fy. Dan karena G injektif, maka GFX pasti tidak sama dengan GFY. Oleh karena itu, G0Fx pasti tidak sama dengan G0Fy. Oleh karena itu, dia injektif. Yang kedua,
Untuk membuktikan dia G0 F surjektif, maka kita harus ambil sebarang anggota C, kemudian dia anggota A, sehingga G0 F X sama dengan anggota C tadi. Berarti diambil sebarang Z elemen C, karena G surjektif, maka terdapat Y elemen B, sehingga Z sama dengan GY. Dan karena F surjektif, dan Y-nya elemen B, maka terdapat X elemen A, sehingga Y sama dengan Fx. Oleh karena itu, GY sama dengan GFX, sama dengan G0X. Oleh karena itu, G0F surjektif. Nah, kemudian silakan Anda kerjakan soal latihan 12.4, nomor genap dan diupload di penugasan aula ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.